Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membahas lagi terkait masalah gagal bayar dan juga telat bayar di aplikasi pinjaman online. Nah, mungkin di video kali ini lebih spesifik ya, kira-kira apa saja yang saya butuhkan agar saya tetap merasa aman, tetap merasa tenang dalam menghadapi situasi ketika telat bayar, gagal bayar, atau tidak bisa membayar hutang pinjaman kita. Nah, terutama di sini spesifik adalah pinjaman online. Sebenarnya hampir semuanya sih. Mau kalian pinjol, mau kalian bank, mau kalian kartu kredit atau apapun itu. Nah, ini mungkin bisa sedikit membantu kalian dan mungkin bisa membuat kalian bisa mempersiapkan diri lah untuk menghadapi semuanya. Nah, apa saja itu? Yuk kita akan bahas satu persatu di video kali ini. Jadi gini teman-teman ya. Ketika kita di situasi yang katakanlah nggak bisa bayar, telat bayar, atau mungkin uangnya nggak cukup nih untuk bayar uang, nggak bayar tagihan kita, katakanlah seperti itu. Kita di situasi seperti ini. Nah, pastinya kita akan mendapatkan teror-teror. Ya, kita sih menyebutnya teror, cuman mereka menyebutnya mengingatkan. Jadi seperti itu. Nah, kita pertama kali yang harus kita lakukan harus tahu dulu, oh ini memang akan terjadi. Kita harus yakin, pasrah dulu, kita sadari bahwa ini yang terjadi. Ditelepon terus-terusan, wajar, maklum, itu pasti terjadi. Ketika kalian sudah mulai merasakannya, udah bisa men-setting diri teman-teman untuk, oh ya udah ini memang resikonya kayak gini, ini bakal terjadi. Nah, itu akan membuat teman-teman setidaknya lebih sedikit plong, ya, lebih tenang, lebih enak menghadapinya. Nah, sekarang tinggal bagaimana teknis-teknisnya untuk mengatasi semua itu. Jujur aja, untuk bisa tetap tenang, untuk bisa tetap aman, memang dibutuhkan wawasan dan juga pengetahuan. Minimum teman-teman tahu bahwa gagal bayar pinjol, telat bayar di aplikasi pinjaman online, itu resikonya adalah perdata. Hukum yang bisa menjerat kalian hanyalah perdata, bukanlah pidana. Jadi kalau kalian sudah paham, oh ini perdata, ini bukan pidana, harusnya teman-teman udah kebal nih sama ancaman-ancaman yang bersifat kayak akan dipenjara, akan dibawa ke kantor polisi, akan dituntut membawa kabur uang orang lain dan lain sebagainya. Kalian pasti harusnya udah lebih kebal ya. Jadi yang kalian butuhkan pertama adalah wawasan dulu. Setidaknya mengerti bahwa yang paling krusial, yang paling sering dikeluhkan orang lain itu adalah masalah hukum ya. Nah, kita harus cari tahu dulu hukumnya bagaimana. Nah, ini sebenarnya nggak susah. Teman-teman tinggal follow aja Instagramnya OJK Official Indonesia ya, yang sudah checklist biru itu udah lengkap kok. Sosialisasi OJK di situ itu bisa sangat-sangat membantu kalian. Ya, mulai dari aturan DC yang datang itu harus gini, nggak boleh gini, pengaduan di mana semuanya sudah ada di sana. Yang jelas kita nggak gampang di brainwash, dicuci otaknya, nggak gampang digiring opininya sama oknum-oknum yang terus menagih ke kita. Ya, jadi wawasan sangat-sangat penting sekali teman-teman. Wawasan sangat-sangat harus kalian pahami dulu. Dasarnya lah minimal ya. Sorry. Jadi gini, selanjutnya apa saja yang dibutuhkan? Nah, yang saya butuhkan selanjutnya adalah ya punya keberanian, punya punya prinsip. Ya, kita memang salah. Kita memang posisi tidak bisa membayar hutang kita. Tapi ya, ini adalah keadaan kita saat ini dan kita memang tidak boleh untuk terlalu fokus di hutang itu aja. Kita fokus di utang, masalah-masalah yang lain nggak kelar. Nah, kalian berhutang apa sih masalahnya? Pastikan ada kesulitan ekonomi. Ada mungkin kemarin musibah dan lain sebagainya. Nah, sekarang fokus kita adalah untuk mencari atau memperbaiki finansial kita. Ya, entah itu buat melunasi hutang kalian atau mungkin masalah terbesar atau mungkin yang paling kelihatan dulu yang harus teman-teman selesaikan. Ya, contoh misal ada biaya pengobatan. Contoh misal ada biaya untuk kontrak rumah, biaya makan, biaya sekolah anak. Nah, itu tetap yang harus diprioritaskan. Karena kalau kalian memprioritaskan pinjol, teman-teman pasti akan gali lubang tutup lubang. Yakin deh, pasti akan gali lubang dan tutup lubang. Ya, jadi kembali lagi, yuk dua hal ini. Yang pertama adalah wawasan, yang kedua adalah mental. Nah, sekarang yang ketiga, apa yang kita butuhkan selanjutnya? Yang kita butuhkan adalah ikhtiar, perbanyak doa, tingkatkan jalur langit. Ya, ini terkesan klise, tapi ini sangat-sangat berdampak luar biasa. Percaya atau tidak, kalian cerita ke orang lain tentang masalah hutang kalian, kalau mereka tidak mau ngasih uang ke kalian, itu bukan solusi.
ujung-ujungnya resiko teman-teman akan diomongin lagi kepada teman yang lain, kepada tetangga dan lain sebagainya. Nggak ada solusi. Ya memang kalian akan plong sekilas, tapi nggak ada solusi. Lebih baik kalian ceritanya, curhatnya sama Tuhan. Curhatnya berdoa. Ketika habis sholat, ketika habis beribadah, lebih baik minta tolongnya sama Tuhan, keluh kesahnya sama Tuhan. Memang kalian bersalah karena kalian mencoba untuk riba gitu ya kemarin ya. Tapi namanya orang kalau udah kepepet, bukannya saya menormalisasikan dosa riba itu, enggak. Tapi kan ini sudah terjadi, tidak bisa diubah. Dan Tuhan pun mau memaafkan dosa-dosa kita. Gitu ya. Jadi udah lupakan soal lah, lu berdosa, lu udah melakukan melanggar aturan Tuhan. Masa seenaknya mau berdoa sama Tuhan? Eits, Tuhan aja nggak melarang gitu loh. Tuhan aja nggak nggak ngelarang kalian untuk bertobat, nggak ngelarang kalian untuk meminta ampun, nggak melarang kalian untuk bertobat gitu ya. Justru Tuhan malah meminta kalian semua untuk berdoa dan hanya berharap dengan Tuhan aja, yaitu Allah Subhanahu wa taala kalau untuk umat muslim ya. Jadi untuk umat muslim saya kasih tips terakhir dan ini mungkin teman-teman bisa bermanfaat. Coba kerjakan sholat tahajud, jangan sampai telat, jangan sampai bolong 40 hari terakhir. Ya 40 hari ke depan maksudnya. Terus-terus konsisten, sholat duha, zikir, sholawatnya dikencengin. Ini secara nggak langsung akan memperkuat mental kalian. Uang nggak akan langsung tiba-tiba datang, tapi ada aja petunjuk-petunjuk di mana kita bisa lebih aman, lebih tenang, lebih nyaman ketika gagal bayar atau telat bayar di aplikasi pinjaman online. Ya, ingat tidak ada satupun yang bisa menolong kalian ketika gagal bayar kayak gini. Mau itu jasa joki dan lain sebagainya, nggak ada. Ya, yang jelas adalah yang harus kalian pahami, yang harus kalian tekankan, yang bisa menolong diri kalian adalah diri kalian sendiri. Motivator, motivasi ataupun apapun itu cuman bisa berjalan paling 3 hari seminggu paling lama. Selanjutnya tinggal kalian sendiri. Motivasi digunakan menjadi bahan bakar diri teman-teman untuk bisa menjadi lebih baik dan bangkit lagi. Ya, yakinlah teman-teman pasti bisa, insya Allah pasti bisa. Ya, semangat buat yang gagal bayar, telat bayar, jangan sampai putus asa, jangan gali lubang tutup lubang, tetap semangat teruslah pokoknya. Sehat-sehat selalu buat teman-teman semuanya. Semoga rezekinya diperlancar. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.